Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1A. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Miss yakin pastinya sudah siap ya. Dan juga pastinya kalian sudah menyiapkan buku serta alat tulis kalian ya untuk menyimak pelajaran hari ini dengan semangat. Tapi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kalian selalu berdoa kepada Tuhan. Dan di akhir pelajaran juga berdoa ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Di taman sekolah ada bermacam-macam tanaman. Rumput hijau membentang. Bunga-bunga bermekaran beraneka warna. Kupu-kupu berterbangan menambah keindahan taman sekolah. Taman dengan bermacam-macam bunga dan tumbuhan membuat udara menjadi sejuk. Nah, pasti kalian pernah ya bermain di taman. Di taman terdapat berbagai macam tumbuhan. Salah satunya tanaman bunga. Tanaman bunga di taman akan membuat taman terlihat lebih indah. Pagi ini udara terasa segar. Tanaman tumbuh subur menyejukkan suasana. Rumput hijau terhampar. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan. Tuhan menganugerahkan alam yang asri untuk dimanfaatkan manusia. Manusia harus mensyukuri anugerah Tuhan tersebut. Nah, bagaimanakah kalian bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut? Ya, kita bisa bersyukur dengan cara selalu menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga dan merawat tanaman. Bisa ya kalian melakukannya? Berikutnya, mari kita membaca teks tentang merawat tanaman. Hewan dan tanaman termasuk benda hidup. Sama seperti hewan, tanaman juga perlu dirawat agar tetap tumbuh. Coba kalian simak pengalaman Iwan di bawah ini. Pada hari libur, Iwan membantu ayahnya merawat taman yang ada di depan rumahnya. Di taman itu ada berbagai macam tanaman. Tanaman juga merupakan benda hidup, sama seperti hewan. Tanaman juga membutuhkan makanan dan air. Saat musim kemarau atau musim panas ya, tanaman perlu disiram setiap hari. Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur dan menambah keindahan rumah. Berdasarkan teks bacaan tersebut, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapa saja yang merawat tanaman di hari libur? Ya, Iwan dan ayahnya. Nomor 2. Apa saja aturan dalam merawat tanaman seperti yang disebutkan dalam teks di atas? Ya, jawabnya disiram setiap hari dan dirawat. Selanjutnya nomor 3. Sampaikan aturan dalam merawat tanaman. Jawabnya, menyiram setiap hari pagi dan sore ya, serta memberi pupuk. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku kalian ya. Kalian salin jawabannya. Kemudian perhatikan teks berikut. Iwan rajin membantu ayahnya merawat tanaman. Ayah memberinya pujian. Coba perhatikan cara ayah Iwan memuji Iwan. Coba praktekkan ya di rumah cara memuji yang baik. Nah, kalian simak ya. Iwan,
kamu rajin sekali merawat tanaman. Ayah bangga kepadamu." "Terima kasih, Ayah. Ayah juga terampil sekali merawat tanaman." Ya, itu adalah contoh ungkapan pujian. Ayah memberikan pujian kepada Iwan. Lalu Iwan menanggapi ungkapan pujian ayah dengan ucapan terima kasih. Bisa ya kalian mempraktekkannya di rumah? Nah, kalimat ungkapan pujian ini sudah kita pelajari di tematik sebelumnya ya. Pasti kalian masih mengingatnya. Jadi Miss yakin kalian pasti bisa mengerjakan tugas berikut ini. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Buatlah ungkapan pujian dari situasi-situasi di bawah ini. 1. Teman kalian berhasil menjuarai sebuah lomba lari. Ungkapan pujiannya, ya, selamat ya, kamu hebat sekali. Nomor 2, teman kalian pandai bermain piano. Ungkapan pujiannya adalah, wah, kamu pandai sekali bermain piano. Berikutnya nomor 3. Teman kalian gemar membuang sampah di tempat sampah. Maka ungkapan pujian yang tepat adalah, kamu tertib sekali membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian bisa menulis ungkapan pujian ini di buku tematik kalian ya. Kalian juga bisa menggantinya dengan jawaban kalian sendiri. Ya, selanjutnya karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini Miss Lia memberikan beberapa contoh gambar yang termasuk karya seni 3 dimensi. Ada patung, guci, hiasan boneka, ataupun hiasan pohon seperti pohon Natal ya. Itu termasuk ke dalam contoh karya seni 3 dimensi. Nah, selanjutnya mari kita mempelajari bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Kalian bisa melihat pada gambar berikut ada bagian-bagian tanaman. Ada akar yang terdapat di dalam tanah, kemudian ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, dan juga bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian yang terdapat pada tanaman. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak. Akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian batang. Batang untuk menopang tanaman lainnya seperti daun, bunga, buah, dan pucuk. Batang juga membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain tanaman. Kemudian daun. Daun untuk proses fotosintesis atau proses membuat makanan pada tumbuhan ya. Yang keempat ada bunga untuk proses penyerbukan. Kemudian ada buah. Buah adalah hasil penyerbukan pada bunga. Buah juga berfungsi untuk melindungi biji. Nah, biji pasti terdapat di dalam buah ya. Biji adalah bakal tanaman. Bisa kalian tanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Nah, mengerti ya? Itu adalah bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Selanjutnya, mari kita simak gambar berikut ini. Ada bentuk-bentuk daun. Nah, pada tanaman memiliki bentuk daun yang berbeda. Daunnya tidak sama pada setiap tanaman. Kalian bisa melihatnya ya, ada yang berbentuk melengkung, kemudian menjari, ada juga bentuk daun sejajar, dan juga bentuk daun menyirip.
Nah, kalian bisa melihat gambar bentuk-bentuknya ya. Berikutnya, mari kita mengamati berbagai jenis pohon. Pohon pisang yang dirawat Iwan dan kakek setelah berbuah menghasilkan buah yang besar-besar. Buah pisang tersebut kemudian dijual ke pasar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang cara merawat tanaman. Tanaman termasuk benda hidup. Agar tanaman dapat tumbuh dengan subur, perlu dirawat. Nah, kalian bisa lihat ya, gambar kakek dan Iwan sedang di kebun pisang. Itu adalah contoh pohon pisang. Nah, cara merawat tanaman pisang sebagai berikut. Yang pertama, tanaman pisang perlu cukup air. 2, tanaman pisang perlu diberi pupuk. Yang ketiga, daun yang kering dipangkas atau dihilangkan ya. Yang keempat, rumput liar di sekitar pohon disiangi atau kalian cabuti. Yang kelima, harus terkena sinar matahari. Yang keenam, gemburkan tanah di sekitar pohon agar tanah menjadi subur. Nah, ada tugas untuk kalian ya, kerjakan di buku tematik halaman 109. Tentu kalian pernah melihat pohon pisang bukan? Ya, tadi kita sudah melihatnya pada kebun Iwan ya, gambar pohon pisang. Pohon di atas adalah pohon pisang. Pohon pisang banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya dapat dijadikan bungkus kue tradisional. Petani menanam tunas pisang. Petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah. Buah pisang dapat dipanen dan dijual. Mengenal manfaat tanaman. Menyenangkan bukan melakukan gerakan tumbuhan bersama teman-teman? Seperti hewan, tumbuhan juga memiliki manfaat. Adakah tanaman apotik hidup di sekolah kalian? Ya, tanaman apotik hidup adalah tanaman obat-obatan. Tanaman apotik hidup memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, misalnya apel, jeruk, jambu, pisang, mangga. Juga ada yang hanya dimakan bagian daunnya, seperti daun bayam, daun kangkung, daun singkong, selada, atau kol. Ada juga yang hanya dimakan bijinya, contohnya kacang kedelai, kacang tanah, jagung. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batang tanaman untuk dimakan. Contohnya singkong yang dimakan akarnya, dan tebu untuk dijadikan minuman sari tebu dari batang tebu. Nah, tebu ini juga adalah bahan utama untuk membuat gula. Nah, berikutnya mari kita menulis bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar. Isilah titik-titik di bawah ini dengan nama bagian yang sesuai. Yang pertama, buah apel, termasuk buah. Ada jagung, berarti buah dan biji. Kemudian ada singkong, termasuk akar. Lalu ada kangkung, yang dimakan adalah daun. Kemudian ada padi, yang dimakan adalah biji. Lalu ada kacang, termasuk buah dan biji. Lalu selanjutnya ada ubi. Ubi yang dimakan adalah akarnya. Kemudian ada pisang, termasuk buah. Kemudian ada bayam, yang dimakan adalah daunnya.
Nah, kalian salin di buku tematik kalian ya. Bacalah dengan seksama. Ini pohon kelapa, batangnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa menghasilkan buah kelapa. Pohon kelapa merupakan pohon 1000 guna. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat meja kursi. Buahnya dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak. Daunnya melambai-lambai tertiup angin. Nah, menirukan gerakan tumbuhan. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tumbuhan. Jika guru atau teman kalian menyebutkan pohon kelapa, kalian harus berdiri sendirian. Jika guru atau teman kalian menyebutkan pohon bambu, kalian harus berpegangan tangan bersama 4 teman kalian. Nah, di sini kalian bisa melihat gambarnya ya. Permainan ini serunya dilakukan bersama teman-teman. Tapi karena sekarang sedang school from home, sekolah dari rumah, jadi kalian bisa melakukannya bersama saudara kalian ya, ataupun dengan orang tua kalian. Kemudian bila guru atau teman kalian memberi aba-aba angin sepoi-sepoi, gerakan badan kalian ke kiri dan ke kanan pelan-pelan. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Gerakan tangan kalian ke kiri dan ke kanan pelan-pelan. Bila guru atau teman kalian memberi aba-aba angin badai, gerakan badan dan tangan kalian ke kanan dan ke kiri dengan cepat, seolah badai sedang meniup daun-daun. Nah, lebih cepat dari angin sepoi-sepoi. Yang terakhir, bila guru atau teman kalian memberi aba-aba pohon roboh, jongkoklah kalian menirukan pohon yang roboh terkena angin kencang. Nah, angin kencang dapat merobohkan pohon. Nah, untuk mengikuti gerakannya, maka kalian harus berjongkok. Mengerti ya? Nah, selanjutnya ada gerak tumbuh tanaman mulai dari biji dapat ditirukan dalam gerak olahraga. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan. Pemanasan berguna untuk melemaskan otot dan mengurangi resiko cedera. Berikut gerakan menirukan gerak tumbuh dari biji menjadi tumbuhan. Kalian bisa menyimak gambarnya ya. Yang pertama, posisi duduk. Badan membungkuk sampai lantai, tangan di depan muka. Yang kedua, posisi duduk. Badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan. Yang ketiga, posisi duduk, tangan di samping. Kemudian yang keempat, posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang, pandangan ke atas. Yang kelima, posisi berdiri. Kedua tangan diangkat ke atas. Lalu yang terakhir keenam, posisi berdiri. Kedua tangan diangkat ke atas, dibuka, ditutup seperti gerakan daun tertiup angin. Nah, kalian bisa mengikutinya ya. Gerakan tanaman mulai dari biji sampai tumbuh menjadi tanaman. Kalian bisa melihatnya pada gambar contoh gerakannya. Ya, itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Kita sudah belajar tentang tanaman. Bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana gerakan tanaman tertiup angin, bagaimana gerakan tanaman dari biji hingga tumbuh menjadi besar. Lalu kita juga belajar kalimat pujian. Tetap semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatan kalian, dan juga rajin belajar.
Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.